Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, David Dorcas Official. Bagi teman-teman yang pertama sekali melihat channel ini, ayo segera gabung, segera join. Caranya mudah, cuman klik like, share, komen, dan subscribe saja. Ayo segera di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Topik biologi yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Apa yang menjadi persamaan mereka dan bagaimana pula perbedaan mereka. Tanpa berlama-lama kita saksikan bersama-sama, ini dia. Persamaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma itu punya banyak sinonim. Contohnya membran sel, plasmolema, selaput plasma, atau selaput sel. Ya, sama saja. Jadi kalau ada istilah kayak gitu sinonim. Itu perlu diketahui karena supaya bisa menjawab soal-soal yang berbau biologi. Nah, di sini sebelah kiri adalah sel hewan, membran plasma. Ini dia ya, membran plasma di situ. Dan di sebelah kanan itu adalah sel tumbuhan, tulisannya adalah selaput plasma. Sama saja. Jadi mereka sama-sama punya membran sel atau membran plasma. Berikutnya persamaan yang kedua. Yang kedua itu adalah sitoplasma atau cairan sel atau sitosol. Ada banyak persamaannya ya atau sinonimnya. Sebelah kirinya adalah sel hewan, sitoplasma, di sini tulisannya protoplasma atau sitosol ya, sama saja. Nah, kalau dia di sel tumbuhan, di sini disebut sitoplasma ya. Jadi mereka sama-sama memiliki sitoplasma atau cairan sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria masih ingat ya, the power of house, ya, respirasi sel. Sebelah kiri ini adalah hewan, sel hewan, itu ada mitokondria, yang ini mitokondria. Yang sebelah kanan sel tumbuhan juga ada mitokondria. Jadi mereka sama-sama punya mitokondria, ya. Persamaan yang keempat. Yang keempat itu adalah badan Golgi. Jadi si sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki badan Golgi. Sebelah kiri sel hewan, di situ ada badan Golgi. Yang ini badan Golginya ya. Ya, ini dia. Sementara sel tumbuhan itu ini dia badan Golginya. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau Golgi kompleks. Sinonimnya juga cukup banyak. Persamaan kelima namanya adalah peroksisom. Peroksisom ini bagian dari si badan mikro ya. Ya, kalau masih ingat yang kemarin ada video juga bisa ditonton ya. Nah, peroksisom sebelah kiri itu si sel hewan, yang ini dia. Ya, nampak ya. Sementara di sel tumbuhan, peroksisomnya yang ini. Jadi, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki yang namanya peroksisom. Persamaan keenam adalah ribosom. Ribosom ini sangat familiar karena ribosom juga terdapat di prokariot dan eukariotik. Sebelah kiri gambar ribosomnya yang ini ya. Bisa dilihat ya. Nah, itu pada sel hewan. Pada sel tumbuhan juga ada. Ini dia gambar ribosomnya. Jadi mereka sama-sama terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Persamaan ketujuh, retikulum endoplasma. Ada dua ya, ere kasar dan ere halus. Ere kasar dan ere halus pada sel hewan yang ini gambarnya. Dan ere kasar dan halus pada sel tumbuhan itu gambarnya juga yang ini. Jadi merupakan persamaan, sama-sama ada pada sel tumbuhan dan ada juga pada sel hewan. Retikulum endoplasma. Persamaan yang kedelapan yaitu nukleus, inti sel. Sel hewan sebelah kiri, nukleusnya ini dia, yang ukurannya lebih besar dari yang lain ya, dibandingkan organel yang lain. Sementara di sel tumbuhan, ya ada juga nukleusnya yang ini ya. Jadi nukleus ini bisa menjadi persamaan, bisa juga menjadi perbedaan. Persamaannya sama-sama ada nukleus, perbedaannya bisa dia ke arah ukuran ya. Itu dia mengenai nukleus. Jadi kesimpulannya,
Ada 8 persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama sama-sama memiliki membran sel, kedua sitoplasma, ketiga mitokondria, keempat badan Golgi, kelima peroksisom, keenam ribosom, ketujuh retikulum endoplasma, kedelapan nukleus, ya. Sekarang kita bahas mengenai perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama adalah dari bentuk sel. Sel hewan itu bentuknya tidak tetap atau berubah, sementara sel tumbuhan itu bentuk selnya tetap atau konstan. Nah, kenapa bentuk sel hewan itu tidak tetap atau bisa berubah? Karena bagian terluar dari sel hewan itu sangat tipis. Namanya adalah membran sel. Jadi ketika air banyak masuk ke dalam sel tersebut, selnya bisa mengembang, kalau kekurangan bisa mengempis, dan bisa juga sampai pecah atau lisis. Makanya sel hewan itu bisa pecah. Contohnya pembuluh darah manusia pecah gitu ya, pada manusia misalnya. Nah, sementara sel tumbuhan tidak. Sel tumbuhan kan penyusun luarnya itu tebal, keras, jadi nggak bakalan pecah seperti itu. Jadi makanya si tumbuhan itu bentuk selnya kalau awalnya misalnya segi 6 ya segi 6 contohnya ya, jadi bentuknya selalu tetap. Perbedaan yang kedua adalah tentang dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel. Jadi perbedaan yang kedua ini berhubungan erat dengan perbedaan nomor 1 tadi ya. Oke, dinding sel tumbuhan ada, dinding sel hewan tidak ada. Perbedaan ketiga adalah tentang vakuola. Secara umum, sel hewan tidak memiliki vakuola, kecuali pada kelompok protozoa, contohnya amuba. Sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola dan ukurannya besar-besar. Perbedaan yang keempat ini sangat mencolok, yaitu mengenai plastida atau bisa dikatakan kloroplas. Karena kloroplas itu kan bagian dari plastida. Nah, sel hewan itu tidak memiliki yang namanya kloroplas. Sehingga sel hewan ini bisa dikatakan sebagai organisme heterotrof. Sedangkan sel tumbuhan memiliki yang namanya kloroplas atau memiliki klorofil ya, karena dia merupakan organisme autotrof. Perbedaan yang kelima adalah mengenai lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Lisosom itu berperan sebagai alat pencernaan secara intraseluler. Cuman untuk sel tumbuhan itu sebagai penggantinya dia biasanya menggunakan vakuola. Perbedaan yang keenam itu adalah tentang sentrosom. Sel hewan memiliki yang namanya sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Jadi sentrosom ini biasanya digunakan untuk proses pembelahan sel dengan membentuk yang namanya benang-benang spindel, dan di tumbuhan itu tidak ditemukan. Perbedaan ketujuh adalah mengenai flagel. Nah, hewan dengan tumbuhan sangat kontras bedanya dari segi alat gerak. Dan hewan itu terkenal sebagai hewan yang kelompok alat gerak aktif ya, sementara tumbuhan pasif. Jadi sel hewan itu memiliki yang namanya flagel, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki flagel. Perbedaan kedelapan adalah tentang mikrofili. Mikrofili dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki mikrofili. Mikrofili itu yang ini ya, dan fungsinya biasanya dia adalah ekstensi dari membran plasma sebenarnya ya. Jadi dia membantu proses penyerapan dan biasanya ditemukan pada usus halus. Jadi kalau mikrofilinya semakin banyak, berarti penyerapan di usus halus juga semakin efisien. Perbedaan yang kesembilan adalah glioksisom. Secara umum, sel hewan tidak memiliki yang namanya glioksisom,
dan sel tumbuhan punya yang namanya glioksisom. Glioksisom ini merupakan bagian dari badan mikro, temannya si peroksisom ya. Dan umumnya terdapat pada sel tumbuhan, di sel hewan tidak ada. Salah satu fungsinya adalah berperan dalam proses metabolisme lemak, mengubah lemak menjadi gula. Perbedaan yang ke-10 adalah tingkat totipotensi. Masih ingat ya totipotensi? Totipotensi itu adalah kemampuan sel untuk dapat memperbanyak diri. Dan secara umum, totipotensi pada sel hewan itu lebih rendah, secara umum ya, lebih rendah daripada sel tumbuhan. Karena sel tumbuhan itu, sel-selnya itu masih muda, masih aktif membelah, jadi dia lebih mudah, lebih cepat untuk memperbanyak diri. Ya, itu perbedaannya juga. Jadi, kalau kita simpulkan, ada 10 perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama tadi adalah bentuk sel. Perbedaan kedua, dinding sel. Ketiga, vakuola. Keempat, kloroplas. Yang kelima, lisosom. Yang keenam, sentrosom. Ketujuh, flagel. Kedelapan, mikrofili. Kesembilan, glioksisom. Dan yang terakhir ke-10, tingkat totipotensi.